Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya masih memberikan kita kesempatan di pagi hari ini ya untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Yahya. Dan tak lupa pula salat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti Kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Jazakumullah khairan kasiron. Adapun tausiah pagi ini berjudul larangan membuat riba dan anjuran menyuburkan sedekah. Untuk Pak Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Ya baik, terima kasih Ibu Moderator. Juga terima kasih seluruh SKI dari 02 sampai selanjutnya yang telah mengikuti Kultum di pagi hari ini pada frekuensi 141.640 MHz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah binikmatillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun al-ayah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua telah bisa silaturahmi di dalam rangka menimba ilmu baik melalui frekuensi 141.640 MHz bersama SKI ataupun melalui Charlie Hotel Ziyarah Hufa bersama Nada dan Dakwah. Terima kasih semuanya telah masuk dan terkoneksi dengan sempurna. Oke, terima kasih. Please stand by. Sebagaimana telah disampaikan oleh NCS ataupun Ibu Moderator, tema di pagi hari ini adalah larangan berbuat riba dan anjuran menyuburkan sedekah. Saya membaca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275 sampai 277. Silakan Anda buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaiton. Kenapa ya? Ada gangguan ya. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Allahu Akbar. Itu jemaah. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Begitu, dia mempunyai pendapat seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu jemaah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus dia berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, jamaah yang saya hormati, maka orang itu adalah penghuni neraka. Audzubillah, summa naudzubillah. Mereka kekal di dalamnya. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap di dalam kekafiran dan selalu dia buat dosa. Sesungguhnya
Orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, itu arti jamaah yang hormati di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Silakan dibuka. Baik, di pagi hari ini kita bongkar jamaah yang hormati di dalam acara kultum melalui SKI atau Charlie Hotel Zero to Four di Nada dan Dakwah. Jadi jamaah yang hormati, riba ini diharamkan di dalam ajaran Islam karena memang ini mengandung unsur kezaliman terhadap orang lain. Sebagai upaya untuk mencegah perbuatan riba, maka Allah Subhanahu wa taala jamaah yang hormati menganjurkan kita sebagai kaum muslimin agar menyuburkan sedekah. Ya. Begitu. Riba ini merupakan perbuatan kufur dan dosa. Sedangkan jamaah yang saya hormati, sedekah ini merupakan perbuatan yang terpuji, yang akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Begitu jamaah yang saya hormati. Tidak ada cerita orang yang gemar sedekah itu akan jadi sengsara hidupnya. Bahkan akan dimudahkan rezekinya. Dia menjadi jamaah keran. Dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya ngalir terus orang yang pintar sedekah. Sebaliknya orang yang keket nengken mereka sebelek tidak mau bersedekah sudah akan diperbudak oleh dunia dan capek terus. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, ya. Jadi pengertian riba itu yang bagaimana? Nah, riba dengan huruf ra dikasrohkan jadi ri, berasal dari raba yarbu dan disebut juga ar-rubayah. Dengan mendamakan jama huruf ra, riba berarti tambahan atau kelebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala jamaah yang saya hormati, ihtazat wa rabbat, yang artinya bumi itu hidup dan bertambah subur. Nah, ini tercatat di dalam Al-Quran surat Az ayat 5. Ya. Riba juga ini jamaah yang saya hormati diartikan pula sebagai ajiyadah atau ya. Nah, dalam kamus Al-Muhit jamaah disebut juga raba rubuwanku. Ya, saya repeat. Raba rubuwan ka uluwan warobaan, yang memiliki pengertian jada wa nama atau bertambah dan tumbuh berkembang. Nah, gitu jemaah dalam potongan-potongan. Nah, di dalam kamus Al-Misbahul Munir jemaah yang saya hormati, kata riba ini diarti sebagai kelebihan dan tambahan. Kalimat arba raju berarti seseorang yang melibatkan diri dalam berbuat riba. Di dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughah, Imam An-Nawawi mengatakan riba adalah asyai'u ijazada, yang berarti sesuatu yang bertambah. Jadi pengertian riba menurut ahli syariat ini adalah tambahan dalam hal modal, takaran, tempo, jumlah, dan lain sebagainya. Baik sedikit maupun banyak. Yang dilakukan oleh manusia dalam kaitannya dengan jual beli, sewa menyewa, atau pinjam meminjam, nah begitu. Jadi menurut ensiklopedia Islamnya, riba ini adalah tambahan pada modal uang yang diamankan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu pinjamannya dan statusnya yang ditetapkan dan ditandatangan jamaah terbaik. Itu yang hormati. Menurut yang hormati pembagian riba
syariat Islam ini telah mengharamkan riba berdasarkan dalil dalam munasalah. Para imam dan ulama jamaah sudah sepakat akan keharaman riba dan mereka telah menuliskannya, membahasnya secara mendalam di dalam kitab-kitab mereka. Saya hanya sebagai jembatan dan menyampaikan jamaah yang saya hormati. Jadi riba menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam. Apa jamaah yang saya hormati? Yaitu satu, riba nasi'ah. Yang kedua riba fadla. Riba nasi'ah ialah tambahan pembayaran yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan modal karena adanya penangguhan pembayaran dari orang yang meminjamkan modal. Artinya, pertambahan penundaan waktu pembayaran akan menambah jumlah modal yang harus dikembalikan. Begitu jamaah, ya. Nah itu. Kemudian riba fadlal ialah penukaran sesuatu barang dengan barang yang sejenis dengan jumlah atau nilai berbeda. Karena orang yang menukarkannya ini mensyaratkan. Jamaah kultum yang saya hormati di pagi ini riba nasi'ah. Nah, ini merupakan bentuk riba yang terkenal pada masa jahiliyah. Itu jamaah yang saya hormati. Adapun riba fadl biasanya yang seperti dilakukan oleh orang-orang yang mencari keuntungan dengan cara menukarkan suatu barang dengan barang lainnya yang sejenis. Contoh, riba fadl. Nukar 100 kg gandum dengan 110 kg gandum yang lebih rendah kualitasnya. Nah, contoh ini, seseorang meminjam 10 kg beras kepada orang lain yang mensyaratkan dikembalikan pada lain waktu dengan 12 kg beras yang sejenis. Sokus dinyem ngan balik kudu di 12 kilo. Nah, begitu di dalam buku fikih sunnah jamaah yang saya hormati dijelaskan pula. Ya. Bahwa pertukaran emas dengan emas atau gandum dengan gandum harus memenuhi dua syarat agar hukum pertukaran tersebut sah. Apa sih? Satu, persamaan di dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik atau jeleknya atau kualitas. Ini adalah hadis riwayat Muslim yang menerangkan bahwa seseorang mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa sedikit kurma. Maka Rasulullah bersabda, jamaah yang saya hormati, tamru min tamina faqala rasulu yasul bi'na tamrona so'ain biso'in min hadha faqala Rasulullah hadha riba farruduhu thumma bi'u wa tamurutna wastaru lana min hadha. Begitu jamaah. Ya. Ini bukanlah kurma kita. Orang tersebut berkata pula, wahai Rasul, Rasulullah bersabda yang demikian itu riba. Kembalilah kemudian jualah kurma kita dan setelah itu belilah untuk kita sejenis ini. Jamaah otom yang sampai pagi hari ini. Yang kedua, tidak boleh menangguhkan salah satu yang itu. Bahkan pertukaran harus dilakukan secepat tanpa rentang waktu. Dalilnya mana Ustaz? Ada dalilnya jamaah. Idza kana yada biyadihi. Jika dari tangan ke tangan dibayar tan. Nah, para ulama telah sepakat jamaah kultum bahwa kedua jenis riba tadi nasi'ah dan ada haram. Haram itu artinya tidak boleh kengeng.
bisi kelas hukum, ya. Maka keharaman riba ini ditunjukkan oleh surat Al-Qur'an 275 277 yang sedang dibahas. Nah, jamaah yang saya hormati, di pagi hari sedangkan riba fadla diharamkan oleh sabda Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis. Adzahabu bil fidah wal buru bil buri wa syair bi syair wa tamru bi tamri wal milhu bil milhi misla bi misli yadan bi yadin paman jada awis tajada faqad arba al akhidu wal mu'ti fihi sawaun. Begitu jamaah yang sama, ya, yang artinya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair seorang jenis gandum dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama banyak dan dibayar kontan. Barang siapa yang menambah atau minta tambah, maka itu termasuk kedudukan yang mengambil dan sama. Timbullah pertanyaan, Ustaz, kalau saya ini mau pinjam uang ke SKI sebanyak 500.000 atau 400 saja, nanti apabila saya ada rezeki mau dikembalikan, dilebihkan sedikit, tidak ada misalnya hitam di atas putih, ada perjanjian pada saat meminjamkan, itu bukan riba namanya. Hanya saya punya rasa rumasa karena kebutuhan saya sudah tertolong. Begitu, jadi dari 400.000 saya kasih aja lah 40.000, hal biasa. Tetapi jikalau saya pinjam uang kepada misalnya SKI di Benara sih pinjam uang lah saya 500.000, sok tenanaon Ustadz tadi keluarkan 500.000 ngan ke di mana jatuh tempo eta uang kudu asup 750 lamun tempo can kabar wae eta anu 250 tambah beak radio saya dijual mau ngabri deui nu kitu disebutna riba. Saya pinjam 400.000, ayo misalnya nih saya ngembalikan uang 400.000, mana nomor rekeningna, ya mereka dileuwihan we saeutik eta mah terserah, eta mereka tarima teu, lamun ditarima wae nya syukur, teu ditarima ge leuwih syukur saya mah gitu. Kenaon teu leuwihna nya kerjaan budak we incu. Sa itu beunteun naon. Begitu mah. Nah ini. Nah hadis inilah jamaah dengan tegas menunjukkan keharaman riba fad. Golongan jahiri jamaah, ya, yaitu berpendapat bahwa barang-barang yang dapat terkena riba fad itu adalah hanya terbatas ada 6 jenis barang yang disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu yang saya hormati apa, ya, yang karena merupakan kebutuhan pokok di dalam kehidupan kita. Emas dan perak jamaah yang saya hormati, ya, ini merupakan penentu nilai tukar mata uang. Sementara itu jamaah 4 jenis lainnya merupakan bahan-bahan pangan yang pokok bagi kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, apabila terjadi praktek-praktek riba pada keempat atau keenam jenis barang tersebut ini, maka akan terjadi jamaah kekacauan di dalam urusan muamalah kita jamaah yang saya hormati. Kekacauan jamaah yang saya hormati di urusan hablumminanas kita. Jamaah kultum yang saya hormati pada pagi hari ini, kita lanjut. Hikmah pengharaman riba. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jamaah halalnya jual beli dan menetapkan haramnya riba. Tidaklah Allah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali karena dia terdapat hikmah di dalamnya bagi kita. Adapun hikmah diharamkannya riba jamaah antara lain, satu, riba ini membuat orang tidak mau berusaha. Karena dengan melakukan riba, pendapatannya dapat dicukupkan dengan resiko untuk merugi sangat kecil. Sementara itu jamaah, pihak yang minjam riba jelas-jelas sangat merugikan. Selanjutnya, akan banyak jamaah
kesempatan berusaha yang terlewatkan begitu saja karena terbuai oleh kenikmatan memakan harta riba. Begitu jam hormati ya. Hikmah mengharamkan. Kedua, riba dapat memutuskan silaturahmi dan hubungan baik di antara sesama manusia. Kebaikan hubungan menjadi tercemar karena diiringi dengan keharusan membayar lebih yang mudaratkan orang lain. Selanjutnya, perbuatan riba tak ubahnya jamaah seperti penjajahan dan penganiayaan terhadap orang yang ditimpa kesulitan. Perbuatan ini jamaah dapat melahirkan kebencian dan permusuhan jamaah yang saya hormati. Kalau muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Banyak terjadi malapetaka jamaah yang saya hormati, anu nagih hutang dibunuh jamaah yang saya hormati. Begitu jamaah yang saya hormati. Karena ditagih duit teu boga, ditagih terus-terusan jeung nagih nanti sopan balik jejal-gedegan. Kesel dibunuh ku aing. Tah, ieu jamaah yang saya hormati. Nah, begitu yang saya hormati. Ya. Maka jamaah yang saya hormati, bagi kita sebagai umat muslim, balasan bagi para pemakan riba adapun ampunan bagi orang yang meninggalkannya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan jamaah yang saya hormati keadaan orang-orang yang gemar memakan harta riba lewat firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan setan lantaran tekanannya gila. Man ini jamaah memperlihatkan baktolak jamaah. Kadang kiri kubur orang yang terbiasa memakan harta riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang gila. Atau seperti orang yang kemasukan setan. Atau juga seperti orang yang terkena guna-guna. Keadaan hina ini terjadilah jamaah. Kenapa? Ketika di dunia mereka mempersamakan riba dengan jual beli. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas jamaah. Ya, dalam membedakan antara riba dan jual beli. Wa ahallallahu bai'a riba. Ya. Nah, padahal Allah telah menghalalkan jual beli antara ridha dan mengharamkan riba. Kalau batik misalnya harga barang misalnya radio itu misalnya 250 dijual 260 wajar saja. Karena ongkos saya misalnya ke ABC oke berapa? Begitu. Lamun saya ada dagang kerudung 40.000 dijual 22 wajar yang ada dengan sabaraha. Ongkir ke sabaraha. Nah, kebanyakan manusia telah menutup rapat mata dan dengarannya jamaah dari larangan ini. Mereka tetap melakukan riba dengan tujuan untuk menggeruk keuntungan sebanyak-banyaknya lewat cara yang mudah. Begitu jamaah yang saya hormati. Ya. Walau Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Dorongan nafsu dan bisikan iblis lebih kuat jamaah mempengaruhi jiwa mereka. Naudzubillah, subhanallah. Buatan manusia jamaah mempersamakan jual beli dengan riba dasari oleh kias analog yang batil. Mereka menganggap jamaah keuntungan dari riba itu keuntungan dari jual beli adalah dua hal yang tidak berbeda. Mereka berkata, jual beli menghasilkan keuntungan begitu pula dengan riba, maka tiada perbedaan di antara keduanya. Yang mempunyai pikiran itu jamaah seperti itu bodoh. Begitu jamaah. Moal aya anu dagang aya ti ditu mangga harga radio teh ganti ditu 700.000 mangga bari ngabatian sabaraha. Ka abdi urang ngomong ari meuli 700.000 beja 7,5. Itu tidak benar jamaah. Itulah jamaah yang saya hormati, maka dari itu mari kita menyuburkan sedekah dan memusnahkan riba jamaah yang saya hormati supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Oke, terima kasih Raden Said WW dari Jawa Timur, Kabupaten Jokerto. Hadir, alhamdulillah amin. Yang gumintir masih alhamdulillah setia, alhamdulillah. Pizza DKI dari khusus ibu kota Jakarta, Kota Jakarta Timur. Terima kasih, salam untuk keluarga ya. Tetap jaga kesehatan. Ibu Arianti, ibu moderator, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga Abdul Ron, Kota Cilegon. Wah, ada dari Banten juga nih. Kemudian
Kemudian Ibu Sarifah, Ibu Lurah, terima kasih Kota Depok. Nanti ya kalau milad saya hadir nanti ke Cianjur. Mas Jack, Jawa Timur, Kota Batu, terima kasih semuanya. Apabila keluar SKI dari nomor 02 sampai sekian, tetap jaga kesehatan. Saya 001 mengaturkan banyak terima kasih, diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam